bukan berarti kita ketiadaan itu rasa sama sekali. Kalau kita masih manusia kan punya rasa. Tapi Tuhan mau kasih tahu, bersama dengan Tuhan Yesus yang luar biasa itu, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kamu akan menjalani hidup ini baik-baik saja sampai pada tujuan. Padahal saudara lihat Tuhan pencara kerja begitu luar biasa. Saya mau minta maaf di dia, tapi Tuhan menggerakkan untuk dia juga mau minta maaf. Waktu dua orang yang sama-sama dibukakan hati, kemuliaan Tuhan itu ada. Makanya Tuhan kasih tahu kita, jangan cepat-cepat menilai apapun. Kalau kamu tidak menjadi bagian dari orang lain, termasuk nanti ketika kamu berpikir yang negatif terhadap seseorang. Terus karena kita khawatir, Tuhan waktu bilang jangan khawatir itu untuk bukan kasih hilang kita purasa itu, tapi supaya kita mengelolanya dan kita tidak kehilangan damai sejahtera karenanya. Supaya sukacita itu tetap ada pada kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kali ini kembali kita akan mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Yandi Manobe STH dengan tema mengalahkan dunia yang penuh dengan kekhawatiran. Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, kita seringkali terjebak dalam kekhawatiran yang menggerogoti damai sejahtera kita. Namun sebagai orang percaya, kita diajak untuk menemukan kekuatan dan pengharapan dalam Tuhan. Semoga melalui khotbah ini kita dapat belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan hidup dalam damai sejahteranya yang melampaui segala pengertian. Marilah kita membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami mohon kepadamu Tuhan Allah, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, sungguh-sungguh itu menjadi waktu terbaik buat kami. Tuhan, jauhkan semua penggoda pencoba. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Kurang kuat, shalom. Dalam sukacita kita pada hari ini, saya diminta untuk berkhotbah dengan tema mengalahkan dunia yang penuh dengan kekhawatiran. Mengalahkan dunia yang penuh dengan kekhawatiran. Dan karena itu semua aja kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Saya lihat separuh tidak buka juga bilang amin. Itu dia pun nama tipu. Ya, jadi pastikan sulihat baru bilang. Jangan tidak lihat juga bilang leknane pui. Oke. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Lebih kuat sedikit, shalom. Angkat tangan yang tidak pernah khawatir.
Nah, angkat tangan yang dia khawatir. Pernah khawatir? Oke, turun tangan. Angkat tangan yang tidak tahu dia khawatir kok tidak. Biasa itu amauf tua. Mau bilang khawatir juga tidak juga dia khawatir. Jadi kita pusing. Di sini ada yang amauf tua. Ada kok tidak? Ada. Ada. Oke, lanjut. Saudara-saudara, yang tadi angkat tangan banyak-banyak yang pernah khawatir, saya mau tanya, waktu kamu khawatir, apa yang saudara buat? Berdoa secukup. Baca firman cukup. Menyanyi cukup. Hati-hati saudara, karena ada banyak orang salah menangani dia punya kekhawatiran. Bayangkan kalau kamu khawatir tentang makan minum, pas khawatir makan minum langsung berdoa, berdoa habis menyanyi baca firman, makanan langsung sampai. Oh, itu dia soal di situ. Saudara tahu pembacaan tadi itu menjelaskan, apa sih yang paling banyak saudara khawatir? Saya mau tanya, boleh jawabkan, tadi saudara bilang saudara khawatir. Saya mau tanya, saudara ini paling banyak khawatir soal apa? Coba ngomong. Soal apa yang sebelah sini? Makan. Sebelah sana. Oh, itu tidak khawatir. Paling banyak khawatir soal apa? Ini bilang makanan, ini bilang apa? Oh, kok minuman susah tuh dengan makanan. Yang sebelah sana khawatir soal apa? Corona. Corona itu paham apa? Saudara lihat, ternyata yang kita khawatir barang-barang yang akan selesai. Nanti sebentar ada penjelasan lagi. Tapi ketika saudara mengkhawatirkan sesuatu, dan sesuatu itu dicari oleh bangsa-bangsa dunia, sesungguhnya saudara, orang berdosa pun bisa begitu. Lalu saudara khawatir tentang makan minum, saudara berdoa baca firman habis menyanyi, langsung beras bulog turun 1 karung. Begitu. Saudara, ketika Tuhan Yesus bilang, janganlah kamu khawatir. Tidak. Yesus tidak setuju dengan orang pemalas. Yesus tidak setuju dengan orang-orang yang dia diam-diam saja yang tidak melakukan apa-apa terus dia khawatir. Yang Yesus bilang, hendaklah kamu jangan khawatir itu. Yesus tujukan kepada mereka yang oleh karena kegelisahannya tentang makan minum, tentang segala sesuatu, lantas dia kehilangan sukacita dalam. Tidak boleh kehilangan sukacita. Amin. Yang ada sukacita angkat tangan. Nah, yang tidak ada, saya mau kasih tahu berulang-ulang, ini mungkin kali yang ke-10 saya mau kasih tahu. Sukacita dan senang. Senang sama kok beda. Beda kok sama. Sama kok beda. Dia pun beda di mana? Tulisan beda. Ya, memang beda. Senang itu berurusan dengan kepuasan karena kita terima sesuatu. Sukacita berurusan dengan sikap kita terhadap keadaan. Kalau senang yang saudara cari, dunia bisa memberikannya bagi kamu. Tapi kalau sukacita yang kita cari, hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Uang yang banyak bisa membeli kesenangan, tapi tidak dengan sukacita. Amin kok. Kalau saudara butuh senang, Filipo di Kupang. Di sana terus mahal kok kita pitanganga-tanganga. Nanti senang. Senang apa? Orang lain belanja, baru kita tidak belanja, senang. Nanti kita berdiri, saat terakhir lihat semua orang sudah belanja, bilang, kakak, tolong foto saya dekat ini. Ya. Senang dan sukacita itu beda. Sukacita itu sikap kita terhadap keadaan. Baik itu baik keadaannya, baik tidak baik keadaannya. Amin kok. Senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Itu sama kayak ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan baru naik ban kira dia sudah naik oto. Masih banyak orang di dunia ini cari Tuhan hanya untuk dapat senang, bukan cari Tuhan untuk dapat sukacita. Termasuk orang-orang yang berdoa, cari Tuhan hanya untuk senang, bukan sukacita. Saudara coba kasih tahu saya, ketika saudara khawatir, apa akibat dari kekhawatiran? Coba kasih tahu saya, waktu saudara khawatir apa akibatnya? Stres. Khawatir itu bermasalah. Khawatir itu kita ditarik dari dua sisi. Mau mundur salah, mau maju. Biasa banyak yang kena tabrak di Kupang itu karena maju tidak maju, mundur tidak mundur. Makanya kena tabrak. Orang buta itu dia tidak kena tabrak. Karena sekali dia pakai kacamata, taruh di tongkat, dia jalan saja. Begini. Kita yang bawa motor, kita yang silih. Persoalan kita sekarang maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Saudara tahu, orang khawatir itu biasanya sulit untuk tenang.
Saya lihat mama-mama yang khawatir itu, dia duduk sini selam dia. Betul. Di Soe ada. Dia ibu-ibu kok bapak-bapak. Itu ibu ada di sini. Dia pakai baju warna kuning. Oh. Saudara, apa yang kita cari sesungguhnya, saudara, kalau kita khawatir? Saya tadi bercerita dengan Ibu Pendeta Agnes, saya kasih tahu. Saya tanggal 31 Maret tahun 2019, berarti kurang lebih 2 tahun yang lalu, saya dinyatakan gagal bernapas oleh dokter. Gagal lulus artinya? Gagal lulus berarti tidak lulus. Kalau gagal bernapas artinya? Mati. 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 Itu barang seluruh begini. Terus puji Tuhan Tuhan buat mujizat waktu itu. Tuhan buat mujizat. Saya sembuh. Saya sehat seperti hari ini di sini. Yang menarik bahwa di ujung dari kesembuhan itu, saudara. Menurut mereka dong bilang begini. Bahkan orang lagi heboh pendeta Yandi sakit. Satu kupang itu pikiran pendeta Yandi sakit. Orang banyak-banyak di rumah sakit. Orang tidak mau keluar dari itu tempat. Pak pendeta ada di sini. Aduh, waktu saya mau pulih. Lantas dormnya begini. Pak pendeta berdoa waktu itu. Berdoa pertama, berdoa kedua, yang ketiga baru jelas. Di doa yang ketiga saya bilang begini, siapa yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pasti akan diselamatkan. Terus saya dengar ada kalimat, ada orang Jawa bilang, amin. Ternyata yang bilang amin itu semua yang ada. Terus saya bangun. Saya bilang, Pak Dokter. Saya sebut orang-orang yang ada di situ. Terus saya bilang, mari kita pulang. Waktu saya bilang, mari kita pulang, terus saya mau dapat bunuh. Tadi mau mati, baru sekarang pulang. Tapi saudara, waktu sudah di ruangan, di pavilion. Terus sejumlah orang pergi. Saya sebut 3 kelompok. Yang pertama dokter. Dokter yang menangani saya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, biasa kami menangani begini dan pasti mati. Kalau sampai Tuhan izinkan hidup, pasti cacat. Puji Tuhan saya tidak. Saya percaya itu. Tapi yang kedua datang, ketua sinode bilang saya begini. Pak Yandi waktu doa itu sadar, saya tidak sadar. Oh, Roh Kudus berdoa bagi hal-hal yang tidak terkatakan oleh anak-anak. Tapi yang ketiga, datang seorang sahabat saya, seorang psikolog. Dia bilang saya, Pak Pendeta waktu berdoa sadar? Tidak. Pak Pendeta dengar. Ketika kita ada di bawah alam sadar, apa yang kita isi, itu yang akan keluar. Saya bilang puji Tuhan. Kenapa? Karena saya isi tiap hari dengan ada sukacita, ada baik-baik kok, yang percaya dalam nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Itu yang tiap hari saya isi. Nah, karena itu Tuhan kasih tahu. Tuhan Yesus bilang begini. Sebelum saya masukin, saya mau lanjut sedikit. Kalau saudara baca terus, Matius pasal 13 ayat 22 dia kasih tahu. Benih yang jahat, cepat, buka cepat itu Matius. Cepat! Matius pasal 13 ayat 22, sudah dapat? Baca, 1, 2, 3. Saudara tahu, saya tidak mengerti yang saudara baca. Benih yang ditaburkan di tanah yang penuh dengan semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, tetapi kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Amin kok. Berarti firman yang kita dapat bahkan oleh kekhawatiran membuat firman itu tidak berbuah. Kekhawatiran bisa membuat kita tidak percaya pada janji Tuhan. Amin. Saya pun contoh yang tidak bisa terbantahkan. Tidak ada satu orang bisa bantah memang itu saya. Dan saya omong di mana-mana. Kita ini ketika Tuhan kasih kita kepercayaan lebih besar, kita justru semakin khawatir. Kita tidak percaya pada janji Tuhan. Ada satu waktu Tuhan bilang begini, berilah 1/10 dari hasil pertama. Ujilah aku. Lihatlah, bencana pemerahanmu akan berlimpah-limpah dengan buah anggurnya. Amin. Terus, saudara percaya pada janji itu? Percaya? Benar-benar percaya? Betul. Betul. Benar. Berarti saudara percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Mari kita uji sekarang. 10.000 perpuluhan berapa? Pasti kasih toh. Oh hanya 1.000. 1.000. Tuhan kasih naik 100.000 perpuluhan berapa? Masih kasih. Kasih kok hanya 10.000 kacang. Tuhan kasih naik 1 juta perpuluhan. Masih kasih. Kasih kok hanya 1 lembar bila perlu dia pegang di ujung. Tuhan kasih naik 10 juta perpuluhan berapa?
Masih kasih. Masih kasih. Masih kasih. Kenapa saudara mulai beda pendapat? Makin besar yang Tuhan kasih, saudara makin ragu-ragu dengan Tuhan. Angkat 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan. Dia lihat ulang-ulang. Dia lihat 2-3 kali terus, dia bilang, Tuhan juga mengerti. Betul kok. Di Soe ada. Dia anggota persekutuan. Dia paham apa. Jadi saudara lihat, posisi kekhawatiran itu sangat membuat kita pada satu waktu tidak bisa berbuat. Ini tema, ini mempertanyakan banyak hal. Mengalahkan dunia yang penuh dengan kekhawatiran. Saya mau tanya, yang khawatir kita ke dunia, nanti omong dunia untuk kita sudah yang bikin ini dunia jadi begini. Kita terlalu khawatir. Kekayaan, tipu daya kekayaan itu bikin kita jadi tidak bisa. Itu dia persoalan. Nah, mari kita lihat sekarang. Pembacaan tadi itu kasih kita beberapa hal yang menarik sekali. Pertama dia begini, hey, kenapa kamu jangan khawatir? Tuhan mau kasih tahu bahwa Tuhanlah pemberi hidup. Tuhanlah pemberi hidup. Kalau Tuhan kasih hidup, apalagi yang bisa lebih mahal dari kehidupan? Tolong kasih tahu saya. Apalagi yang bisa lebih mahal dari kehidupan? Bisa kasih tahu saya? Ada. Ada lagi yang bisa lebih mahal dari kehidupan. Kan itu Tuhan bilang. Kalau hidup saja Tuhan berikan bagi kita. Apalagi oto. Antara hidup dan oto mana lebih mahal? Betul. 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 Yang paling mahal itu hidup Tuhan suka kasih. Tapi kita ini kan terlalu khawatir sampai aduh. Kalau yang mahal saja Tuhan kasih. Apalagi yang biasa-biasa. Yang nona-nona dong. Nona-nona. Ini tante-tante semua. Nona-nona. Nona-nona. Kamu sudah nikah kok belum? Kenapa kamu belum nikah? Kamu menjaga jarak terus. Kalau hidup saja Tuhan kasih, apalagi jodoh. Ini tiap hari dia hanya jaga orang pun jodoh. Susah itu. Dia kira dia satpam kali. Jadi Tuhan mau kasih tahu. Hidup saja Tuhan berikan bagi kita. Dia selamatkan kita. Oh, kita pun khawatir lagi. Saudara, saya berkhotbah di banyak tempat untuk pembangunan gereja, untuk pembangunan kantor klasis, untuk pembangunan semua. Termasuk kali hari ini saya lihat Eva atau Soe ini kan sebentar membangun. Orang tanya, Pak Pendeta ini bangun karena mana? Saya bilang bangun gampang. Angkat tangan yang tidak ada rumah, coba angkat tangan. Semua ada rumah. Agak ada rumah. Siapa per rumah? Ada rumah. Kita per rumah. Sulunas. Nah, saya mau kasih tahu saudara. Kita ini masing-masing bisa bikin rumah sendiri kok tinggal. Masing-masing bikin rumah sendiri bisa. Masa kita semua bikin rumah tidak bisa? Yang satu orang bisa bikin satu rumah. Tapi semua bikin satu rumah, kalau sampai tidak bisa, kekhawatiran kita terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Akhirnya kita tiap hari dulu aduh. Lama-lama kita sakit, aduh. Saudara, saya mau kasih saudara, kalau bahkan ketika saudara berdoa sekalipun, jangan terlalu sedih-sedihlah. Saya mau tanya, saudara kalau ketemu Tuhan sedih kok senang? Yakin? Mau ketemu Tuhan sekarang? Saudara, kadang-kadang kita ketemu Tuhan ini, kita kayak mana? Tuhan, aduh, hai, mau naik. Kekuatan dari doa itu bukan pada waktu kita menangis, bukan. Bukan pada waktu kita berteriak. Yang disebut dengan kekuatan dari doa itu adalah ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan beban kepada Tuhan. Itu kekuatan di situ. Kita sudah sungguh-sungguh menangis, sungguh-sungguh berteriak, tapi kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan beban kepada Tuhan. Kalau saudara berdoa, saya ingin sampaikan kepada saudara, doa itu kekuatannya ada pada relasi. Kan kita berrelasi dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Kita bisa bicara apa saja, dalam keadaan apa saja. Banyak orang memperhatikan kata-kata, tapi lupa membangun relasi. Akhirnya dia terlalu khawatir. Kalau kita berrelasi, saya pernah kasih contoh ini di acara begini waktu di GOR. Kalau saya dengan Pak Ketua Klasis, kami dua kenal baik, kami dua punya relasi. Saya jalan kaki, Pak Ketua naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta, Pak Ketua berhenti, tanpa saya minta. Pak Ketua akan bilang, woi, mau pergi mana?
naik. Karena kami dua saling kenal. Betul tidak? Tapi coba kalau kami dua tidak saling kenal. Bapak tua naik motor, saya jalan kaki. Ketemu saya di jalan, Bapak tua berhenti. Tapi Bapak tua bilang, ojek kok om. Aduh, banyak kita berkata-kata tapi tidak membangun relasi. Amin kok. Hidup jangan terlalu khawatir. Kau nanti mau bikin apa juga? Kalau kita itu punya relasi baik dengan Tuhan, kita pun omong itu ringan-ringan sah. Saya pernah kasih contoh pada saudara. Saya kenal saya pun istriku tidak. Saya kenal saya pun istri. Kenalku tidak. Kenalku tidak. Kenal toh? Masa saya tidak kenal saya pun istri kita dua nih? Karena saya kenal saya pun istri, waktu saya mau meminta sesuatu dia, saya minta santai-santai. Saya mau minta teh satu gelas, saya memang bikin teh dosa. Gelas kecil saya, jangan terlalu banyak gula. Papa takut sakit gula. Cara minta hanya begitu. Karena kita punya relasi kan. Masa saya mau minta teh di saya pun istri, saya bilang, Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Itu pas habis mentua tanya, telu sehat. Pastikan dulu kita punya relasi dengan Tuhan. Bisa kok? Berdoa tanpa membangun relasi dengan Tuhan, kita akan hidup dalam kekhawatiran. Karena kita tidak percaya. Oh, hidup satu Tuhan berikan kok. Apalagi hanya daster. RB. Itu dia kasih. Hidup Tuhan berikan. Apalagi hanya baju seragam. Hidup tuh optimis sedikit. Kita ini jalan piman mana hanya patah leher. Kau bilang, Papa, hidup ini terlalu susah. Nah sudah lu mati sudah kalau kau memang terlalu susah. Saudara percaya Tuhan kok? Percaya? Betul-betul percaya. Nah pemain patah leherku. Kenapa? Nanti saya lanjut sampai itu. Tapi yang kedua, Tuhan pakai perbandingan. Lihatlah burung-burung udah. Tahu burung? Burung apa? Lihatlah burung-burung di udara. Dia tidak menanam. Tuhan pelihara kok tidak? Dia tidak simpan jagung, dia tidak simpan beras, dia tidak simpan gandum. Tuhan pelihara kok tidak? Kalau burung saja Tuhan pelihara. Apalagi burung satu Tuhan pelihara. Tapi dengan catatan. Tuhan memberi makan kepada burung pipit, tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkar. Dia mesti keluar dari itu sangkar untuk cari di sana. Resiko kena fiti. Tapi dia bicara. Di sini ada biasa fiti burung. Itu anak di mana dia? Tuhan pelihara. Dia kasih tahu burung saja dia pelihara. Hidup Tuhan yang berikan. Dia kasih perbandingan. Lihat burung saja dia pelihara. Pak, saya kan tidak bisa terbang. Ya tapi ada kaki kok jalan. Terus dia kasih tambah satu. Bunga baku. Pernah memintal. Pernah bikin sarung. Bikin selendang. Tenun. Tapi dia mendandaninya lebih indah dari selumut. Bunga baku. Burung masih bisa lompat di situ. Bunga bangkung bisa lompat. Tuhan pelihara. Padahal itu bunga bakung hanya umur 1 hari. Bunga yang indah itu hanya umur 1 hari. Teh mama umur berapa? 52. Mam tua masih hidup. Masih hidup kok. Siapa yang pelihara? Yang 1 hari saja Tuhan pelihara, apalagi 52. Ada anak dong. Aduh kenapa kok sakit? Ma umur berapa? Berapa, Ma? 63. Tuhan pelihara kok tidak? Teho. 43. Kakak-kakak. Tuhan, Mama umur berapa? 48. Woi, saya kira 45. 48. Tuhan pelihara kok tidak? Bapak umur berapa? Umur berapa, Tuhan? 83. Bayangkan. Tuhan pelihara. Apakah Tuhan pelihara 83 tahun? Bapak tua tidak pernah susah? Pernah susah kok tidak? Pernah menangis kok tidak? Pernah tertawa kok tidak? Pernah apa lagi? Semuanya dia alami. Mari kita lihat yang keempat.
Setelah banding antara burung dan bunga bakung, lantas Tuhan bilang begini, siapakah yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dari hari-hari hidup? Apakah karena Papua kawat maka umur 83? Himne. Ingat saudara, wah Tuhan pelihara. Nanti omong Siripinang di seminar. Tapi saya mau ke saudara, dalam naik turun dan dinamika hidup ini Tuhan sertai kita. Dengan menangis. Ada satu keluarga di Amerika. Saya belum pernah pisah. Saya belum pernah pindah, ibu senang. Dorang punya anak laki-laki, satu orang umur kira-kira 6 tahun. Iya. Terus ketika dia pun anak ini umur 6 tahun, dia pun mama hamil lagi dan mendapat tambah satu anak. Berarti anak berapa sekarang? Tapi sayang, anak yang kedua itu cacat. Entah virus apa kena itu anak, yang pasti bukan corona. Virus ini kena itu anak punya kulit keriput dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia kelihatan sama kayak bayi. Tahu bayi? Itu bayi. Dia pun kulit keriput. Dokter panggil dia pun bapak mama. Dokter bilang begini, Pak, Ibu, ini Pak, dia ibuku anak. Tapi saya mau kasih tahu, dia sakit, dia cacat. Menurut dokter, ini anak hanya bisa umur sampai 4 tahun. Terus dokter setelah kasih tahu habis, ini Pak, dia ibu bilang begini, bagaimanapun ini kita punya anak, mari kita berikan yang terbaik. Bapak lakukan dia punya, mama lakukan dia punya. Setelah beberapa bulan masuk 1 tahun, dia pun mama beli kasih dia pun kakak itu kereta dorong satu. Terus dia bilang begini, kakak, pagi-pagi begitu nak kakak mua kakak pu ade, supaya dorong di sekitar ini perumahan dong, dia dapat udara baru, dapat matahari pagi. Dia pun kakak percaya diri, muat ini barang, ini anak, dong. Ini anak, bukan ini barang, ini anak. Waktu dia dorong begini, dia pun kawan dong bilang begini, woi, lu dorong siapa? Saya pu adik, kok? Iya. Coba kami lihat. Dong lari pipas mau lihat begini, oi, ini betul pu adik. Iya. Kenapa dia muka begini? Kenapa dia menakutkan? Kenapa dia kayak bayi-bayi? Kenapa? Rupa-rupanya ini kenapa ini bikin dia pun kakak sakit hati. Waktu dia pun kakak sakit hati, dia pun kakak bawa dia pun adik ini di kali kering satu. Di Amerika itu juga ada kali kering. Dia bawa di sana terus dia buang ini anak itu kali kering. Dia bukan saja buang, dia marah-marah. Gara-gara lu saya pun temandong omong saya, gara-gara lu. Setiap kali dia buang, kalau dia pun adik mau bangun begini, dia tendang dia pun adik. Dia lakukan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tanpa diketahui oleh dia pun bapak mah. Sampai satu hari, ketika dia duduk di meja makan, mau makan, dia pun mama bilang kepada ini anak yang cacat, adik, nanti baru mama bagi makan, kasih lu Ini anak bilang, tidak usah mah. Loh, kenapa tidak usah? Pas ini anak bilang tidak usah. Dia coba-coba bang. Bukan saja bang, dia jalan. Bukan saja jalan, dia ambil makan. Waktu dia ambil makan, dia pun mama lihat, dia pun ambil, puji Tuhan, haleluya, Tuhan terlalu baik. Dia pikir tahu dia pun suami, Bapak, Tuhan buat mujizat. Kenapa? Kita pun anak yang cacat itu sekarang bisa jalan. Dia pun suami bilang, Mama, undang tetangga dong besok bikin syukuran. Besok ketika tetangga-tetangga semua hadir, dia pun orang tua bangun bilang begini, Bapak Ibu Saudara, kami undang Bapak Ibu Saudara ada di sini karena Tuhan buat perkara dalam keluarga kami. Anak kami yang bungsu, yang cacat, yang dokter bilang dia hanya bisa hidup 4 tahun. Ternyata Tuhan mengerjakan sesuatu. Sekarang dia bisa jalan. Kami tidak ada kata lain selain puji nama Tuhan. Setelah kalimat-kalimat itu, dia pun mama tambah satu kalimat. Tuhan telah pakai dia pun kakak laki-laki. Yang penuh kasih sayang. Telah mengajar dia pun adik tiap-tiap hari untuk bisa jalan. Saya ulang. Tuhan telah pakai dia pun kakak laki-laki. Yang penuh kasih sayang, tiap-tiap hari mengajar dia pun adik untuk bisa jalan. Dia pun kakak Joheran bilang, penuh kasih sayang. Saya mau tanya, dia pun kakak penuh kasih sayang? Ada dinamika Bapak, tapi itu anak bisa jalan. Amin. Kadang-kadang kita merasa sendiri, kadang-kadang kita menangis, kadang-kadang kita rasa sangat kecewa dan seolah-olah Tuhan tidak berpihak pada kita. Kadang-kadang kita merasa kenapa Tuhan lebih memihak ke dia dan bukan ke kita. Seolah-olah kita mau bertanya, Tuhan engkau di mana? Tuhan ada. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Tapi dia sementara melatihmu untuk bisa berjalan. Saya kira lagu ini familiar. Seperti burung nasar melatih anaknya untuk bisa
terbang tinggi. Sesekali dia lepaskan, tapi takkan apa? Jadi. Saudara tahu lagu ini? Kalau tahu pulang baru menyanyi. Kita dengar firman dulu. Enggak di saudara, mau khawatir sampai mana? Khawatir pun tidak akan merubah apa-apa dalam hidup ini. Tidak akan merubah apa-apa. Tidak. Lalu bagaimana sekarang? Tuhan Yesus kasih jalan keluar. Supaya hidup jangan hanya khawatir. Tuhan kasih tahu dua cara. Cara pertama, pusatkanlah hidupmu kepada kerajaan sorga. Pusatkan hidupmu pada kerajaan sorga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pusatkan itu yang paling mahal. Taruh duluan di situ. Kerajaan sorga itu apa? Saya ingin mengatakan kerajaan sorga pada dua hal. Yang pertama, kerajaan sorga itu sangat berkaitan dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus dengan dunia. Pusatkan hidup kita pada. Nah, itu telepon dari kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu dalam bahasa perjanjian baru, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia. Amin loh. Tapi yang kedua, kerajaan sorga berkaitan dengan kepemimpinan Allah, pemerintahan Allah. Yang penuh kasih karunia, keberpihakan, yang memeluk mereka yang susah, yang menolong mereka yang sakit, yang peduli pada semua orang. Dan kalau kita percaya padanya, untuk apa kita khawatir? Tapi saya mau kasih tahu saudara, waktu Tuhan bilang jangan takut, waktu Tuhan bilang jangan khawatir, kata jangan itu yang buat kita pikir pusing. Gimana dia pusing? Jangan itu berarti tidak boleh. Betul? Berarti ini perintah. Kalau Tuhan perintah mesti ikut. Tapi sekarang kita punya dinamika sekali. Kita punya masalah di sini. Waktu Tuhan bilang jangan takut. Siapa bilang Tuhan yang kau perintah jangan takut? Ini perintah macam apa? Karena kita lahir dalam ketakutan. Kita ini kan takut sakit. Di sini tidak takut sakit. Kita takut kita takut gagal. Kita takut ditolak. Kita takut rugi. Kita mau tes PNS, ini kita takut tidak diterima. Kita takut mati mendadak. Kita pun ketakutan terlalu banyak. Lantas tiba-tiba Tuhan bilang jangan takut. Apa Tuhan maksud? Waktu Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir, bukan berarti kita ketiadaan itu rasa sama sekali. Kalau kita masih manusia kan punya rasa. Tapi Tuhan mau kasih tahu, bersama dengan Tuhan Yesus yang luar biasa itu, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kamu akan menjalani hidup ini baik-baik saja sampai pada tujuan. Ini ibarat kayak kalau kita pergi Kupang, dulu waktu Ramayana dengan Lipo baru ada itu tangga bajalan, nama apa lagi? Pernah pergi? Pernah bawa tanta dong? Pernah kok? Terus sampai sana kita bilang, tanta, tim saya. Terus mam tua bilang begini, kenapa? Tahu. Tanta naik. Dia tidak mau kan? Kenapa dia tidak mau? Takut. Waktu dia bilang takut, apa yang saudara lakukan? Waktu dia, tahu. Saudara bikin apa? Ada dua hal yang kira-kira saudara lakukan. Yang pertama, saudara akan bilang kasih contoh. Saudara akan bilang begini, begini. Betul? Begini. Terus dia putar kembali datang, begini. Itu pertama. Setelah kita kasih contoh, begini, dan dia tidak lakukan, apalagi yang saudara buat? Kita suka kasih contoh, Anda tidak mau. Saudara bikin apa lagi? Bikin apa lagi? Begini. Waktu pegang kohela kas lagi, itu toh, tidak apa-apa. Coba lagi tantah. Jadi ketika Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir, dia tidak bermaksud untuk kita kehilangan rasa takut. Tapi dia mau kasih tahu, dalam perjalanan dengan Tuhan, kamu akan sampai. Saya terlalu semangat sampai keringat. Di show. Saudara, lanjut. Lalu kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Baca ini teks, ini bagian dari khotbah di bukit. Sehingga kita jangan kasih putus di sini. Supaya kita dapat di jalan keluar. Saya rindu satu orang. Baca dengan baik. Baca dengan baik. Lanjutan di pasal 7 ayat 1 sampai 5. Silakan. Sudah dapat? Matius pasal 7 di perjanjian lama. Baru? Kalau dia cari lama sekali. Baca. Tapi dibaca di mana kok? Hal menghakimi.
Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tadi yang pertama, untuk lepas dari kekhawatiran, taruhlah perhatian kepada kerajaan sorga, di mana itu berarti kehadiran Allah dan pemerintahan Allah. Tetapi selanjutnya, Tuhan Yesus mau kasih tahu, supaya perintah-perintah yang Tuhan berikan bagi kita tuh, pahami dan lakukan supaya kamu selamat dari kekhawatiran. Karena tadi, kalau kita tetap khawatir, dia kasih contoh habis, dia mau kita. Lalu saya minta saudara baca ini. Kenapa? Menghakimi. Saya baru berkhotbah ini 1-2 hari lalu. Saya suka kasih tahu, jangan pakai kata menghakimi lah. Menilai. Kita ini cenderung terlalu banyak menilai orang. Pokoknya tiap hari kita ketemu satu orang, kita nilai dia. Ketemu satu, kita nilai dia. Dapat lihat suami, kita nilai dia. Anak bikin salah sedikit, kita bilang, lupa bapak pun keluarga dong. Anak bodoh sedikit, kita bilang, ini mama dong punya, ini mama dong punya. Betul. Jadi kita terlalu banyak penuh dan penilaian. Lalu apa maksud teks ini dalam hubungan kita pun tema dan khotbah malam ini? Saya mau kasih tahu bahwa membangun sebuah kualitas hidup supaya hidup jangan khawatir. Dia mau kasih tahu, ingat kita ada hidup bersama-sama dengan orang lain. Kamu bukan saja jangan khawatir, tapi kamu mesti hidup dalam penilaian yang benar. Untuk sampai pada penilaian yang benar, ini kan ada sejumlah hal di situ. Saya mau sebutkan 6. Banyak. Ini hari kita tidak pulang. 1. Tuhan mau kasih tahu kita, supaya kamu bisa menilai dengan benar, kamu harus mulai dengan belajar. Belajar itu dengan maksud mencari tahu. Jangan tidak tahu, tapi memberi penilaian. Karena setan paling suka yang tidak tahu apa-apa, tapi omong ke tahu-tahu. Belajar itu ialah perubahan tingkah laku, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi. Supaya dalam hidup ini, jangan cepat-cepat memberi penilaian. Karena orang khawatir terlalu gampang memberi penilaian, tanpa sungguh-sungguh tahu. Belajar. Kalau sudah belajar itu berharap nanti dapat tahu. Kalau sudah belajar sekian lama dan tidak tahu-tahu juga, musnah. Belajar. Belajar nih, pelajaran terus. Apalagi dalam perjumpaan dengan manusia, dalam perjumpaan dengan Tuhan. Dengan manusia kita terbatas untuk memahami semua orang. Kita nih suami istri saja, kita tidak mungkin pahami itu orang secara sempurna. Belum tanya. Kenapa? Berumah tangga itu pelajaran yang tidak pernah berakhir. Sehingga seorang suami tidak bisa bilang, dia istri bilang, saya baru tahu lu. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Seorang istri tidak bisa bilang, saya baru tahu engkau kusifat. Nah, selama ini lu di mana? Karena yang namanya manusia itu terus berubah. Belajar terus. Apalagi dalam perjalanan dengan Tuhan. Dalam perjalanan dengan Tuhan, kalau saudara tidak pernah belajar terus, saudara jangan pikir, peristiwa 65 itu terjadi lagi hari ini. Tuhan kasih satu untuk saudara lihat. Saya berkisah satu, saya pun kisah banyak, saya kisah satu. 2002 sampai 2004 saya melayani di Along. Saya mau pulang Kupang. Saya rindu, saya pun nona. Saya begini ada nona di Kupang. Saya rindu, dia saya bilang, Tuhan, saya mau pilih itu nona. Oke. Saya pagi masih pimpin satu kebaktian minggu di Ilawe. Saya rencana pimpin jam 8, habis jam 10 langsung Kalabahi. Habis jam 10, saya menuju Kalabahi. Jalan kaki. 29 kilo. Saudara yakin bisa sampai 2 jam? Karena ferry jam 12. Bermodal pisang 1 sisir, air minum, jalan. Sampai Pantai Dere, ada oto datang. Itu oto datang, saya bilang, berhenti. Muat saya. Oh, ini orang gereja juga, Pak Denny namanya. Kami bercerita. Sampailah di Jembatan Hitam, 12:30. Itu berarti Jembatan Hitam. Dari Jembatan Hitam di pelabuhan masih 5 kilo. 5,6. Terus saya mandi. Pendeta yang di situ kebetulan itu kemudian dari sebuah mama sakit, dia bilang,
Lu mandi mau pergi mana? Pergi Kupang. Jam 1 ini lu pergi Kupang. Itu ferry lu punya. Ya sudahlah, saya siap. Saya mandi. Saya bilang mama, saya tetap akan pergi pelabuhan. Minta tolong Om Ima dulu. Om Ima tuh poster di sini. Antar saya dari motor. Di dermaga ferry. Sampai memang di dermaga ferry. Sampai sana dermaga ada, ferry tidak ada. Ferry sudah sampai Tanjung 9. Sudah mau masuk di Mulukumbang yang terputar itu. Ada toh dermaga. Ferry sudah di sana. Saudara, saya berdiri di itu dermaga. Tuhan saya rindu. Sudah. Saya mulai balik belakang pulang. Pas sampai pintu masuk dermaga, di polisi-polisi dong. Saya dengar dong ada omong pakai hati. Kenapa tadi tidak perhatikan? Ini dong omong apa? Kenapa? Ay, dong bertengkar terus di itu yang berhati dong. Terus saya tanya, Bapak, kenapa? Ini tadi satu alat yang dibawa dari tambang tembaga di Weter, mau dibawa di Kupang, ini anak dong tidak periksa, akhirnya tidak dibawa. Jadi, ya ferry harus kembali. Waktu ferry kembali, buka dia pun pintu ferry, itu alat naik Pak Manovi juga naik. Sampai Kupang. Aman toh? 1 kali seumur hidup. Saudara jangan coba bilang, santai sapi kita berdoa ferry kembali. Tidak akan pernah terjadi. Berhenti. Tuhan kasih kesempatan kita 1 kali untuk lihat. Tuh, kalau Tuhan mau bikin, dia bikin saja. Amin. Kalau dia mau air berubah jadi anggur, kenapa? Ada yang tidak mau? Nggak mau. Tapi jangan harap nanti besok kita tenang saja. Nanti tidak usah beli anggur. Mahal. Beli air putih. Nanti kita doa dia kembali jadi anggur. Jangan cari Tuhan untuk itu mujizat. Tapi Tuhan mau kasih tahu dia bisa melakukan itu. Jangan khawatir. Kalau jadi. Amin, Pak. Jadi Tuhan kasih sesuatu terjadi dalam hidup kita. Di sini ada yang tidak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan. Saudara pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan? Karena itu belajar terus. Tuhan izinkan itu satu terjadi. Nanti dia izinkan lagi. Belajar terus menerus. 56 tahun kalau kita tidak belajar terus. Aduh. Kita bikin Tuhan seolah-olah dia punya kuasa. Apa-apa kita hidup penuh kekhawatiran. Jadi dinamika itu ada. Saudara bisa bayangkan saya hati hancur itu pinggir dermaga. Mau berenang. Timur. 1. Kedua. Saudara. Kalau saudara mau bebas, saudara bebas dari kekhawatiran. Tadi kan yang Tuhan pun kita ngomong habis. Sekarang kita bicara tentang manusia. Saudara peduli. Saya bicara dari konteks menghakimi, menilai. Ini dari konteks apa ya? Kepedulian. Ada orang tegur orang, menghakimi orang, tapi dia bukan karena peduli. Dia mau bikin rusak orang. Kadang-kadang dia sengaja salah. Tapi itu dia mau bikin rusak orang. Atas nama dia mau tegur kesalahan dia. Kau mau kasih tahu yang kau pun tidak baik. Kalau dia bikin, ada apa-apa itu Tuhan bilang, ingat, omong duluan ampa mata. Bukan fotosan dia terus muat di Facebook. Muat di Facebook baru tulis bilang, kenal in om kok tidak. In om pun nama om blunder. Peduli. Saudara kalau peduli, saudara pasti tahu. Kenapa? Saya mau kasih tahu saudara, saya berbagi sedikit. Saya ketua pembina APDIS di NTT. APDIS itu Asosiasi Penyandang Disabilitas Indonesia. Orang-orang yang cacat dan terbatas. Ada yang buta, ada yang tidak punya kaki, ada yang kusta, ada 5 kelompok yang saya dampingi. Saya suka bawa sejumlah orang yang bermasalah dalam keluarga, ketemu dan dorong. Melihat tumpu aktivitas. Ketika saudara berjumpa dengan banyak orang, saudara akan tahu. Saudara coba peduli dengan orang lain, saudara akan tahu. Masing-masing kita tuh punya masalah, tapi masing-masing kita punya Kalau saudara belajar untuk memahami orang yang ada di sekitar kita, saudara tidak akan pernah iri hati karena dia ada oto empat. Tapi dia punya masalah waktu bayar pajak. T4 memang lenanelo meninu. Kita senang di dia punya oto yang tulis pakai dia punya plat nomor, dia punya nama. Tunggu kau tilang di sini, dia sembunyi, dia ikut OFV. Jadi dia ada berkat, tapi ada juga masalah. Ada masalah. Berkat. Nah, jangan terlalu khawatir toh. Belajarlah juga kepada orang lain dalam kepedulian, bukan mau picek dia punya masalah.
Ini dong hidup tetangga dong, cek masalah. Orang lain yang beli motor tadi yang tidak tidur di rumah. Cek dulu, cek apa? Tahu dong kredit kokes. Kita ini kayak apa kok tukang iri hati. Betul. Di sini juga ada. Itu yang faham apa dong? Peduli. Kita ini su iri hati lai. Ini apa lai? Baterek itu apa di Punam? Baterek itu apa ya? Bersaing itu terlalu Indonesia. Apa ya? Bersaing. Apa ya? Kayak bauji itu. Orang di sebelah tumis bawang kok. Tumis sayur kok taruh bawang itu kan. Dia di sebelah justru mau kalah. Dia main kas panas minyak. Waktu minyak su panas terus dia pun anak dia mama, bawang tidak ada. Terus dia sudah lu percik air juga tidak apa-apa. Ini bukan peduli. Hei, sudah belajar habis peduli. Coba kita lihat orang lain, saudara. Baik, saya dalam kepedulian dengan orang. Saya pernah muat ini orang-orang buta don di sebuah auto kita pasir Kupang. Saya bilang kamu jangan coba-coba macam-macam dengan saya. Saya akan kasih keliru kamu semua. Saya kasih turun kamu di mana, lu jalan sudah. Jadi jangan coba-coba lawan saya. Terus satu-satu bilang gini, Pak Pendeta terima kasih. Dan dong pikir kalau saya ada, saya bantu bicara-bicara lah. Padahal saya tidak bicara. Hei Bapak, trotoar sekarang bagus, mantap. Terus saya bilang jadi, kami bersyukur Bapak, tapi orang dong ini suka parkir oto ban satu di atas trotoar Bapak. Hah? Jadi kami tabrak oto Bapak. Saya bilang, nah itu, selama ini oto yang tabrak orang. Tapi kalau kamu sampai tabrak oto, memang kamu terlalu. Saya cukup akrab dengan orang. Kami bercerita banyak hal. Satu saat dia pun ketua nama Mias. Dom bikin KPI orang-orang buta. Dom bikin 3 hari di Pantai Tedis. Semua yang ada di atas panggung itu buta, kecuali saya. Saya berkhotbah. Saya bilang, kamu maksud apa? Kami di atas itu pas mau naik berkhotbah, saya tanya dia begini. Mias, lu mau melihat begitu? Dia bilang, saya tanya bukan suruh lu ketawa. Dia bilang, Bapak, dia bilang, Mias, kalau ini malam mujizat terjadi dan Tuhan izinkan engkau melihat, lu mau atau tidak? Dia bilang, saya, Pak Pendeta, melihat atau tidak melihat sudah tidak penting lagi dalam saya hidup. Yang paling penting adalah apa saya masih tetap bisa bersama-sama dengan Tuhan atau tidak. Saudara lihat, pada waktu saudara mau peduli dengan orang, Tuhan izinkan saudara belajar sesuatu. Ada yang dia istri buta, suami tidak buta, ada yang dua-dua buta, ada yang suami buta, istri tidak buta. Ketika pasangan-pasangan nikah dong berkelahi, bertengkar terus-terus, saya muat dong di oto bawa piin orang dong. Saya lihat, kamu tiap hari pi salon, uang ada, kok tiap hari bakal lain, dong. Kamu ini beli susu beruang, minum setengah-setengah gosok di muka. Memangnya muka harus dapat imun juga. Saya jadi aneh dengan kamu perilaku itu. Di Soe juga ada, yang beli susu beruang ada. Minum sedikit-sedikit tempel-tempel di muka. Maksud apa? Nah, itu harus disemua. Di sini glowing, di sini gelap, juga tidak bisa. Ya saudara, peduli itu penting. Dalam kepedulian itu kita bisa dengar orang. Iman bertumbuh dari mendengar. Sesekali kita mesti diam dan dengar dong bicara. Saya duduk dengan satu orang. Dulu ada kios kecil, kalau kita naik tanjakan Inaboi, mau belokan tuh pas pojok itu ada satu kios kecil. Di itu kios kecil itu saya suka duduk dengan itu orang. Dia tidak tahu saya pendeta. Saya bawa motor datang di sini. Itu saat pas kami duduk-duduk dia begini. Di malam duduk setengah 7 pagi sampai setengah 7 malam sampai jam 6 pagi. Bensin hanya laku 6 botol. Saya dalam hati kesap suruh lu mau duduk sih. Terus saya belum terganggu, tapi dia pun kalimat kedua benar, dia bilang begini, tapi bersyukur ya. Bersyukur kenapa? Penjual bensin begini banyak di kota Kupang ini. Kalau Tuhan arahkan semua yang mau isi bensin datang di saya, nanti dongkar mana? Kalau semua datang di saya, nanti dongkar mana? Wih, saya lihat Bapak dia pemuka. Mari kita hitung kali bagi. Kalau setiap botol dia untung 1.000, 6 botol dia dapat berapa? 6.000. 6.000 kali 30 hari dia dapat berapa? Berapa? Ini gara-gara sekolah dari rumah ini.
Satu hari untung 6.000, kalau satu bulan dia untung berapa? 180.000. Ibu, saya mau tanya, satu bulan ibu dapat 150.000, 180.000. Lebih di bawah atau lebih di atas? Lebih di atas. Orang dapat 180.000, dia berani berkata, bersyukur. Dalam peduli itu kita belajar. Kita ini heran. Waktu honor gaji 400.000, itu 6 bulan berbayar sekali, masih bisa bersyukur, masih lebih 5.000. Ini sudah diangkat. Gaji 45 juta itu gaji pokok, belum ditambah tunjangan lagi. Habis bulan, bendahara hanya datang bawa kertas putih bilang, "Su potong semua." Kita ini. Ya saudara, dalam peduli itu kita belajar mendengar. Ketiga, supaya kita punya kualitas dan hidup itu kita percaya Tuhan serta kita. Kita butuh etika dan moral. Kita butuh keramah tamah. Banyak orang ketika dia khawatir dia bisa buat yang tidak punya etika. Tidak punya. Sekarang ini cuci tangan, kita pikir, saya punya istri sabu, jadi waktu pertama-tama yang bilang jaga jarak, tidak boleh cium sabu. Kami pikir, kita pilih orang mati ini duduk ini tiba-tiba ada yang patah dari belakang. Kita juga pikiran nih. Akhirnya ada orang tuh yang saya pernah berdoa kasih jemaat itu, orang di dalam sana berdiri di depan pintu pagar, hanya untuk berdoa. Betul-betul jaga jarak. Tapi enak juga. Memang ada banyak hal yang terutama yang sekarang. Kita butuh komunikasi dengan baik. Butuh komunikasi dengan baik. Kalau tidak, kita nanti menjadi tidak etis bagi sesama. Nah, yang paling etis itu ikut aturan saja, toh. Ikut aturan saja. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Separuh bilang begini, tidak usah. Itu kenapa? Oh, paling mati. Iya, Bapak sumati subaik, makasihan tanta. Bapak sumati lekas tengah ini utang koperasi ini. Pagi-pagi petugas koperasi selalu ini mama yang pikiran. Ya kita juga pakai etika. Saya bilang di mana-mana saudara, kalau kita ikut aturan tuh, ibarat kita ada motor. Ada motor kok? Apa ku motor? Sulunas. Kita naik motor, ada surat-surat SIM, STNK, lampu-lampu aman, kaca spion aman. Ada tilang di Sri. Tapi coba SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada. Berani kalau ada tilang, berani. Makanya etisnya kita ikut aturan saja toh. Kalau kita suka pakai lampu-lampu, kaca spion, SIM, STNK lengkap, ada tilang di Sri Solo, kita sampai sana polisi tidak tahan, kita putar kembali. Kita kembali polisi tanya, kenapa putar? Maaf Pak, tolong tilang saya dulu. Aman toh? Itu paling aman. Pakai etika. Kita ini kadang-kadang tidak beretika. Dalam kita membangun kualitas hidup kita tidak beretika. Saya jumpai banyak sekali ini keluarga, jemaat-jemaat, termasuk hamba-hamba Tuhan, itu saja. Kalau ada orang di dompu rumah itu dompu sopan tidak ada dua. Itu dompu cara panggil dompu istri itu pun bagus lah. Mami, moms, ceke muntadara. Itu kalimat kepungkar mana lah. Kita ini kalau sumara ini, kadang-kadang kita omong ini, aduh, betul. Di sini juga ada. Jadi jangan kekhawatiran kita yang bikin kita kok omong sembarang. Kadang-kadang bakal ada yang suami kita berangkat sekarang berangkat. Jangan saja lihat tuh di rumah. Nanti suami mulai taruh pakaian di tas, kemudian bilang, kenapa kau mau tinggal kami? Ya tadi siapa suruh berangkat? Siapa yang suruh kau suruh kita berangkat? Jadi, bikin apa-apa mesti ada etika duto. Amin kok. Etika itu penting. Etika itu. Kita ini kadang-kadang mungkin dingin, mungkin justru ada. Saya ini paling jengkel yang minta maaf ibu-ibu nonton. Yang kalau naik oto kok pakai pakaian terlalu mini itu. Oh mau turun oto dan setengah mati dan begini lah. Hai, kenapa kau bikin susah diri dengan hai, supaya di soesu ada. Kita nih mana kok? Pentaraga di kampung belum pakai sarung tutup sampai mata kaki, tidak ada masalah. Oh kita mau kasih tunjuk apa? Mau kasih takut siapa? Itu kita mau kasih takut setan mangkali kok. Pakai bye-bye, saya kata, mama dong ada pakai bye-bye, ini yang dia lahirkan kita bye-bye. Gitu, pakai bye-bye, tidak ada soal. Terlalu khawatir apa? Orang tidak puji kita nanti kok. Memang kita butuh
etika sedikit kita pu hidupin. Kalau tidak berat. Dunia ini sudah bikin kita kacau. Woi sehat pas ulama. Itu berapa ya? 3. Keempat, penyerahan dalam doa. Ini kaitan dengan kita menilai orang nih. Itu bukan nilai-nilai belajar, peduli, pakai etika, dan serahkan itu. Dalam penyerahan kepada Tuhan itu saudara tahu. Ada hal yang kita bisa lakukan, tapi ada hal tidak bisa kita lakukan. Karena itu kita mau serahkan. Tuhan, saya tidak bisa ini dan saya khawatir sekali. Saya mau serahkan ke Tuhan. Kenapa saya harus serahkan ke Tuhan? Kita super berdoa kasih kita pusuan, untuk kita pusuan. Tapi kita tidak bisa merubah dia. Kita khawatir dengan dia. Tuhan yang bisa rubah. Kita khawatir dengan kita puan anak dong. Kasihan dong kawan dong pakai motor, kalau kita puan anak tidak pakai, lebih beli kasih dia. Padahal kita khawatir kalau takut dong bilang dari rumah sakit. Koin anak dong satu, ban motor ada 2, dong keluar dari rumah dong kayak mau pakai satu. Di Soe juga ada Lombok itu yang 180. Saya berkhotbah satu saat di gereja Koinonia, tanggal 25 Desember saya ingat. Pas sampai pagi begini. Terus majelis sambil, Pak Pendeta, kami tadi malam di Kuanina tidak bisa tidur. Tapi aku kenapa? Woi, anak muda dong gas motor nih Bang. Polisi sudah tembak gas air mata lagi, sudah tembak peringatan tetap dong gas. Tahu kita mau ke salah satu, Bapak dong yang salah, Bapak dong yang salah. Kenapa? Oh Bapak dong yang beli motor. Coba itu hari Bapak dong yang beli motor, kau dong pegang kayu, mau sampai Pak? Mau sampai Pak? Tidak bisa. Karena kita yang beli ke semua motor, kita beli ke semua motor, tapi kita akan khawatir kalau nggak ada apa-apa toh, serahkanlah kepada Tuhan. Ya toh, kasih Tuhan Tuhan tolong ambil sendia dulu. Tapi jangan doa serahkan. Karena kita bisa lakukan, saudara, saya mau kasih tahu saudara, Tuhan tuh hebat sekali Dia mau ajar kita sesuatu. Saya biasa bilang begini, mati hidup itu persoalan di sini, persoalan iman. Amin toh? Ini persoalan iman ini, bahwa mati hidup Tuhan yang atur. Dia kasih tahu di otak. Otak, yuk, lu tahu kok tidak? Saya belum tahu. Lu tahu kok tidak kalau mati hidup itu Tuhan yang atur? Oh iya, saudara. Dan lu tolong kasih tahu kaki, supaya kalau ototrek ada lari kincang, jangan lompat di tengah. Jelas kok? Mati hidup Tuhan yang atur, amin. Nah, kasih tahu di otak. Otak, mati hidup Tuhan yang atur. Tuhan yang atur. Ya, nah, kasih tahu kaki. Supaya kalau ototrek lari kincang, jangan. Ada amin ketiga. Saudara tahu sekarang waktu kita serahkan dalam doa. Kita sudah lakukan yang kita punya. Sekarang Tuhan lakukan. Jangan Tuhan. Saya mau tanya saudara. Saudara percaya ada masa depan dalam tangan Tuhan? Percaya? Betul. Saya juga percaya. Sangat percaya. Saya percaya Tuhan siapkan masa depan sebuah anak 3 orang. Saya sangat percaya. Tetapi yang antar itu anak dong pergi sekolah bukan Tuhan. Siapa yang diantar? Saya. Bukan karena saya sibuk pelayanan, kalau saya berdoa Tuhan, sebentar saya mau pergi pelayanan dari Tuhan, tolong jemput adik dong pergi sekolah. Tuhan yang jemput pulang menangis Bapak. Jadi supaya dalam doa itu kita mau serahkan, kerjakanlah apa yang Tuhan mau kerjakan. Amin kok. Kelima. Ini hari kelima, melakukan hukum-hukum Tuhan. Melakukan hukum Tuhan. Kadang-kadang kita ini khawatir tapi duduk diam-diam di tempat, tidak melakukan apa-apa. Saudara, ada orang sakit, bapak sakit, mama sakit. Kalau kita urus, kita lakukan semua, kita urus, baru kemudian mati sekalipun masih ada hati yang kita bilang, saya sudah lakukan yang manapun saja. Tapi saya paling jengkel kok. Bapak mama sakit don tidak urus. Nanti mati dulu baru pas dia orang banyak dia sengaja. Aduh. Itu boleh besok dia diam aduh. Di Soe ada yang begitu. Kita ini kadang-kadang masuk saya itu sepenuh drama. Dong kalau bawa yang tukang menangis dia sengaja tutup dia punya kepala pakai kain. Aduh, jangan percaya. Orang tua sakit tidak urus mah. Jadi lakukanlah apa yang perlu kita urus dari yang harus kita urus sesuai aturan. Salah satu yang tidak baik dari kita itu adalah kita tidak mau ikut aturan. Hukum-hukum Tuhan kita saudara. Kadang-kadang dalam hukum-hukum Tuhan itu dia mau untuk membuat kita melakukan sesuatu. Misalnya mengampuni. Mengampuni itu hal yang berat, jelas.
Tapi bukan tidak mungkin. Saya ingat, saya melayani di Sabu. Ada satu waktu, saya pun tetangga terdekat itu dia sakit. Dia punya istri ada di Kupang, dia sakit. Saya rasa dia berteriak, dia telah kayak sakit. Saudara, saya lari pergi dia. Permisi di muntah. Nah, kok saya tidak bisa urus dia, toh? Saya cari ada anak nona 2 orang. Saya bilang, kamu datang urus betul. Saya rasa bahwa siap bubur, urus semua. Oke. Saya terus bisa, Pak. Saya pulang. Saya singgah di satu puskesmas daerah. Saya mau ketemu kepala puskesmas. Karena kami punya rencana. Dong mau bikin pelayanan kesehatan gratis di hari Minggu. Saya berbicara di luar dengan kepala puskesmas. Saya tidak tahu, betul-betul saya tidak tahu. Kalau Papua yang sakit indong semua itu puskesmas. Nah, kok saya suara begini besar. Waktu saya omong dia sudah dengar, oh saya pun pendeta datang lihat saya. Tapi kan saya tidak ada, kau tahu kalau dia ada di dalam situ. Tidak ada juga yang kasih tahu saya. Maka habis mau omong dengan kepala puskesmas, karena mau ada persiapan perjamuan kudus, maka saya langsung pulang. Rupa-rupanya itu membuat di hati saya. Ini pendeta ini datang tidak singkat dia. Pas kami persiapan perjamuan, lagu penutup amin amin, saya lihat foto puskesmas masih di rumah. Saya tanya majelis, foto puskesmas datang buat apa? Dengan Bapak, jangan sampai antar pulang Bapak. Saya bilang, habis ini kita semua langsung pergi. Kami menuju pi. Pas kami sampai di situ, baru di pintu pagar, dia bilang begini, usir itu pendeta. Saya masih pakai toga ini. Usir itu pendeta. Wih, saya lihat ini majelis separuh sebelum Bapak, ini tidak bisa. Dia maki lagi, dia bakalai lagi. Saya lihat separuh sudah lebih memilih mendaun. Saya tahu bahwa dia punya istri sudah. Saya masuk. Tidak. Bukan karena saya kuat. Makan puji, maka. Saudara bayangkan pi dengan orang omong begitu. Hey. Saudara, saya duduk sambil dengar dia bicara dari dalam. Dia istri itu sangat terbebat. Terus dia bilang, saya bilang dia punya istri, Ina, bikin ame kopi dong. Memang itu kopi pakai gula, tapi terlalu pahit. Sambil dengar dia, saya pun majelis separuh itu semua nangis. Dan tidak tahan dengar. Habis pulang. Waktu pulang sampai rumah, baru masuk kamar tidur, saya menangis sejadi-jadinya. Saya masih pakai toga. Saya menangis, Tuhan saya salah. Saya salah apa Tuhan juga stop saya salah. Saya tidak tahu kalau dia di situ. Masalah apa juga sampai dia bisa mati saya begitu. Saya tidak tahan di situ, saya pergi ke Seba. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya pikiran sekali. Terus saya berdoa begini, Tuhan, saya tidak mungkin naik mimbar sebelum saya minta maaf itu. Dan hukum Tuhan suruh minta maaf, suruh mengampuni. Tuhan tahu saya tidak bisa tidur, tolong saya minta doa biar saya bisa tidur dan tolong saya supaya saya bisa pergi minta maaf di dia. Dan saya tidak mungkin mau perjamuan ini. Puji Tuhan saya bisa tidur. Pagi-pagi bangun siapa menuju ke Mesara. Menuju ke Mesara hati tambah, hati tidak bisa, ini mau minta maaf. Kita tidak salah mau minta maaf. Pernah alami, kok ada yang pernah alami. Apalagi minta maaf di orang yang tidak ada sebab akibat, yang kita kok dia ada kesempatan saja. Sudah bisa bayangkan kan? Makin dekat. Wih, saya rasa tidak bisa betul. Nah, untuk mau sampai rumah pelayan itu harus lingkar lewat di depan rumah begini. Dia mungkin mulai dengar saya bunyi motor dari sana. Pas saya pun parkir motor di depan muka rumah. Kenapa saudara lihat saya? Pas saya parkir motor di depan muka rumah, dia lari dari sana. Saya pikir ini mati sudah. Ini dia pukul saya, cepat tompat. Hei. Ini hari kita sudah kelai pasti. Ternyata saudara tahu. Dia lari begitu hanya mau berlutut di depan kaki. Satu kalimat yang dia ucapkan begini, saudara dengarkan itu. Bapak tidak boleh naik mimbar dulu sebelum saya minta maaf. Bapak tidak boleh naik mimbar dulu sebelum saya minta maaf di Bapak. Saya di Seba berdoa, Tuhan, saya tidak boleh naik mimbar dulu sebelum saya minta maaf di dia. Justru dia lagi bergumul untuk tahan saya dengan naik mimbar sebelum saya minta maaf. Dia minta maaf. Apa yang saya mau sampaikan? Kami dua langsung berpelukan hari itu. Berpelukan.
Itu belum ada corona. Kami berpelukan dan jemaat yang mau pergi perjamuan, mereka menangis di sekitar kami. Poin yang saya mau sampaikan begini. Kadang-kadang kita terlalu khawatir sampai perintah Tuhan pun kita tidak berani jalankan. Kita terlalu khawatir sampai, wih, kalau saya yang biar, padahal saudara lihat Tuhan cara kerja begitu luar biasa. Saya mau minta maaf di dia, tapi Tuhan menggerakkan untuk dia juga mau minta maaf. Waktu dua orang yang sama-sama dibukakan hatinya, kemuliaan Tuhan itu ada. Walaupun saudara tepuk tangan, tapi khotbah masih terus. Siapa mau suruh saya khotbah? 6. Ada 12 kok. Tidak, saya sudah janji 6. Sudah lebih dari jam 10 maka. Saya mau malam penuh berkat ini. Saudara, yang ke-6, berpikirlah positif. Saudara jangan mulai isi dengan yang negatif di sini. Banyak orang membangun hidupnya dengan semua yang negatif. Termasuk ketika dia ada dalam masalah, ketika dia ada dalam penilaian terhadap orang lain, dalam segala macam. Banyak sekali di sini. Akhirnya, dia dirusakkan oleh cara berpikir yang negatif. Saya pernah kasih contoh begini. Ada satu ibu atau nona. Saya setiap kali keluar rumah, ketemu dia setiap pagi. Kami dua tidak tahu, tidak saling kenal. Tapi yang penting sering ketemu. Tidak ada masalah. Sampai satu saat saya pun teman bilang begini. Pernah ketemu ini ibu yang dia pun ciri-ciri begini. Oh, setiap pagi saya ketemu. Kenapa? Terus saya pun teman bilang begini. Jangan lihat begitu, jangan lihat begitu. Kenapa? Dia lihat begitu, tapi dia itu... Hanya dia bilang, menurut saudara besok pagi saya ketemuin ibu, saya pun pikiran berubah kok tidak? Saya pun pikiran berubah kok tidak? Berubah, padahal orang hanya bilang, ini dia tidak ngomong apa-apa ini. Tapi pagi-pagi waktu ketemu dia, saya bayangkan, ketika saya mulai tergoda sedikit, pikiran mulai kacau, maka saya mulai mencari sejumlah argumentasi yang bilang, jadi hati-hati dengan ini. Makanya Tuhan kasih tahu kita, jangan cepat-cepat menilai apapun. Kalau kamu tidak menjadi bagian dari orang lain, termasuk nanti ketika kamu berpikir yang negatif terhadap seseorang. Kita nih, saudara-saudara, kadang-kadang untuk kita mau jadi baik, kita suka keserusak orang. Saya paling jengkel yang hamba-hamba Tuhan dong, yang berdoa habis kok, pas keluar begini, orang datang tanya, dia doa apa? Saya paling jengkel kalau itu kalimat yang bilang, jangan lihat begitu. Tapi kalau dia sudah pakai kata jangan lihat begitu, sambungannya adalah T apa dong? T apa? T apa? Saudara, saya mau kasih tahu kita bahwa dia menjadi satu paket untuk kita menjalankan hal-hal yang Tuhan mau kita jalankan, supaya kita tidak tinggal diam di dalam kekhawatiran. Karena kita tadi khawatir kan? Terus karena kita khawatir, Tuhan waktu bilang jangan khawatir itu untuk bukan kasih hilang kita purasa itu, tapi supaya kita mengelolanya dan kita tidak kehilangan damai sejahtera karenanya. Supaya sukacita itu tetap ada pada kita. Jangan sampai ada hal-hal yang di luar kita. Yang saya paling bermasalah ini kalau kita yang khawatir itu kan kadang-kadang bukan berpikir tentang hari ini, tapi dia pikir lebih banyak di masa lalu, lebih banyak di masa depan. Padahal kita hidup di hari ini. Ada orang yang hanya mesti, kita semua ini punya masa lalu. Dan banyak kali kita punya masa lalu cenderung kita mau tutup-tutupi supaya orang tidak tahu. Kita khawatir sekali kalau orang tahu kita punya masa lalu. Mau bikin apa? Masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi masa depan bisa dirancang dalam nama Tuhan. Apa khawatir? Ada orang yang bukan pikir masa lalu, dia pikir di masa depan. Tiap hari dia hanya bilang, Bapak Pendeta, nanti kalau saya sudah tidak ada, lu masih ada ini. Oh, engkau masih ada, kenapa pikir gue nanti tidak ada? Apa kok? Sedikit-sedikit, nanti saya tidak ada. Belum lah dia pun bapak model begini. Iya, nanti lu tidak ada, dia kawin lagi. Lu diam. Kita nih terlalu khawatir untuk hal yang kita belum sampai sana ini. Ini sedikit hari mau tes toh. Bapak nanti lu tidak nanti kalau saya, iya nanti lu tidak lulus, tidak apa-apa. Kok berani tes itu yang harus antara dua toh?
Masa konfirmasi butuh 2 orang yang tes 50 dan 50 lulus semua? Kita nih, seolah-olah hidup sudah berakhir kalau ini tidak jadi. Banyak anak muda datang ke saya, Pak Pendeta, ini kalau saya tidak jadi dan dia, iya lu tidak jadi dia, lu jadi dan dia kawan. Jangan terlalu khawatir juga. Kok memangnya mesti dia? Kita kenapa kok? Berpikirlah yang positif sedikit untuk kita punya hidup. Iya toh? Terus. Belajar kok positif sedikit. Karena kekhawatiran itu buat kita hidup tidak. Coba saudara bikin muka khawatir dulu. Coba bikin muka khawatir. Kita nih, aduh, berat kita punya hidup ini. Nggak saudara lihat. Kekhawatiran tuh sesungguhnya muncul dari dalam sih. Padahal barang di luar tidak apa-apa. Ada orang tulis, awas, anjing jahat. Tapi kita kasih tahu orang, awas. Ingat tapi anjing. Padahal di itu rumah tidak ada anjing. Kita belum tahu, tapi don't tulis. Lu kenapa tulis? Anak dong biasa datang curi mangga, jadi saya tulis sih. Tapi karena kita tidak tahu, kita bilang, awas deh. Bapak pun dong begini semua. Lu lihat di mana? Kita pun hidup nih kalau kita tidak segera rubah berat. Nah, itu semua butuh Roh Kudus. Saya mau tanya saudara mau ada Roh Kudus? Amin. Kaitan dengan 2 teks saya mau kasih tahu. Kalau saudara mengampuni, saudara melakukan yang Tuhan mau, kepahitan yang ada di dalam sini saudara kuras keluar. Marah di sini saudara kuras. Rasa mau balas dendam, saudara kuras. Hati bersihkan. Waktu hati bersih, Roh Kudus masuk. Roh Kudus tidak akan bersatu dengan kepahitan. Roh Kudus tidak bersatu dengan mereka yang hanya hidup dalam kekhawatiran. Bersihkan. Nanti kalau Roh Kudus masuk, dia berbuah dalam hidup. Mari kita tunduk kepala.